Saudara-saudara, marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan ini ketika Tuhan telah memberi kami waktu merenungkan firman-Mu. Kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak dapat memahami kebenaran yang terkandung dalam Alkitab. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima petunjuk dan hikmat dari-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami dan mengajarkan kami untuk mengerti apa yang Engkau sampaikan dan Engkau berikan, supaya kami memiliki keberanian untuk menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pengertian yang kami dapatkan. Dalam nama Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa kami yang di sorga. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami saat-saat dalam hidup ketika semua tuntutan terasa begitu berat dan membebani kita, sehingga kita tak lagi yakin mana yang benar-benar penting lagi? Ada tanggung jawab pekerjaan misalnya, ada komitmen kepada keluarga, tetapi juga ada ekspektasi orang-orang di sekitar yang seakan menarik kita ke arah yang berbeda. Lalu saudara, di tengah kebingungan ini kita bertanya, apa sebenarnya tujuan utama hidup saya di dunia ini? Lalu bagaimana seharusnya saya menjalani hidup agar benar-benar berarti? Saudara, dalam pergulatan kita untuk memenuhi harapan-harapan orang-orang di sekitar kita, apakah itu pasangan hidup kita, suami, istri, orang tua, anak-anak kita, tetapi juga dalam aturan-aturan di sekitar kita, atau pula bagaimana kita mengejar definisi sukses versi dunia, tanpa kita sadari kita sering lupa menanyakan satu hal penting. Apa yang benar-benar Tuhan kehendaki sebenarnya bagi hidup saya? Dapatkah saudara merangkul tanggung jawab pada keluarga, masyarakat tanpa melupakan panggilan dari Allah? Saudara, hari ini melalui kisah Yesus yang berusia 12 tahun dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52, kita akan menemukan arah yang sementara kita cari itu. Di usia yang masih muda, Yesus sudah menunjukkan prioritas yang jelas, menjadikan panggilan Allah sebagai pusat hidupnya.
Mari kita dalami sikap dan tindakan Yesus yang tidak hanya menegaskan identitasnya sebagai Allah atau sebagai anak Allah, tetapi juga menjadi teladan bagi kita di dalam memahami makna hidup yang berakar pada kehendak Tuhan. Saudara, pertama-tama mari kita lihat ketaatan Yesus. Bahwa di usia 12 tahun, Yesus bersama orang tuanya, ia melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ini saudara adalah suatu kebiasaan yang dilakukan setiap tahun. Dan ini menunjukkan bahwa keluarga Yesus adalah keluarga yang taat dalam hal beribadah. Nah, ketaatan Yesus sebagai anak muda menjalani teladan bagi kita semua, meskipun pada akhirnya dalam kisah tadi Yesus tertinggal di Yerusalem. Tetapi ketulusannya untuk taat kepada Allah dan orang tua tetap terjaga ketika Maria dan Yusuf kembali dan menemukan Yesus di bait Allah. Mereka merasa cemas dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tertinggal?" Jawaban Yesus adalah jawaban yang mencerminkan pengenalannya yang mendalam tentang apakah sebenarnya panggilannya. Ketika dia berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara, ungkapan ini bukan hanya sekedar pernyataan tempat bahwa Yesus harus berada di bait Allah, tetapi lebih dari itu menunjukkan bahwa bait Allah adalah pusat kehidupannya. Dan ini adalah ungkapan tentang bagaimana ketaatan kepada Allah telah menjadi pusat hidup Yesus sejak ia kecil. Saudara, di tengah gemerlap Olimpiade Paris pada tahun 1924, seorang muda Skotlandia bernama Eric Liddell. Ia berdiri saudara dengan keteguhan. Sebagai atlet yang dikenal dunia, saudara tahukah apa yang dibuat oleh Liddell? Dia menolak berlomba pada hari Minggu. Oh saudara, ini tentunya sebuah keputusan yang dianggap gila oleh banyak orang, bukan? Karena kesempatan untuk memenangkan medali emas, impian yang dinantikan setiap atlet. Tetapi saudara, oleh Liddell, dia meletakkan di altar imannya. Baginya hari Minggu adalah hari kudus, hari untuk menghormati Tuhannya. Meski saudara Liddell dicemooh dan dianggap bodoh, ia memilih menaati keyakinannya daripada mengejar kekayaan dunia. Saudara, dengan keberanian yang luar biasa, dia membuktikan bahwa iman dan ketaatan kepada Tuhan lebih berharga dari medali apapun. Dan dengan pengorbanan itu saudara, ia menunjukkan bahwa sejati kemenangan adalah datang dari kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara, Yesus telah menunjukkan ketaatan sejak muda dan dedikasinya pada kehendak Allah, dan ini menjadi teladan bagi kita semua. Meneladani Yesus berarti memilih untuk tanggung jawab pada panggilan Allah di dalam hidup kita. Bahkan saat itu tidak sejalan dengan kepentingan pribadi atau tuntutan dunia. Ini saudara yang dilakukan oleh Eric Liddell tadi. Di dunia yang penuh persaingan, saudara, kita dipanggil untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya dan menjadikan ketaatan kepadanya sebagai pusat kehidupan kita. Inilah saudara prioritas yang benar. Nah, setelah kita melihat teladan ketaatan Yesus yang luar biasa, sekarang mari kita perhatikan bahwa ketaatan Yesus mencerminkan panggilan ilahi yang sudah nampak sejak dini. Saudara, perhatikan pada usia 12 tahun, Yesus sudah menunjukkan pengenalan akan misinya sebagai anak Allah. Yesus tidak hanya anak dari Yusuf dan Maria, saudara, tetapi juga anak yang diutus oleh Bapa untuk menyatakan kehendaknya. Saat Yesus berdialog dengan para ahli Taurat atau alim ulama di bait Allah, saudara, orang-orang melihat kecerdasan dan hikmat yang luar biasa. Para alim ulama takjub pada jawabannya yang menunjukkan bahwa hikmatnya berasal dari Allah. Hal ini saudara menjadi teladan khususnya bagi anak-anak muda di zaman kita ini untuk memahami bahwa panggilan dan potensi yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa setiap dari kita dipanggil untuk bertumbuh terus dalam pengenalan akan Allah sehingga kita dapat menyatakan kasih dan kebenarannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bayangkanlah saudara, kalau anak-anak kita sejak muda, mereka sudah diberi dasar atau fondasi yang kuat untuk memilih prioritas yang benar, yaitu berpusat selalu kepada Allah, pengenalan akan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa mudanya saat
teman-teman sebayanya sibuk mengejar kesenangan dunia, Hudson Taylor memilih jalan yang berbeda. Sejak belasan tahun ia telah menghabiskan waktunya belajar bahasa Mandarin, saudara, dan menabung setiap sen dengan hidup sederhana. Saudara, semua itu ia lakukan demi satu tujuan mulia yang ditanamkan sejak kecil untuk mengasihi dan melayani sesama sesuai panggilan Tuhan. Saudara, bagi seorang yang bernama Taylor, panggilan itu bukan hanya impian tetapi kenyataan yang ia genggam dengan sepenuh hati. Ketika akhirnya saudara, ia menginjakan kaki di tanah Tiongkok, ia telah menjadi pribadi yang siap berkorban apapun demi menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Ketika Taylor bukan hanya menjadi seorang misionari, tetapi ia menjadi teladan ketaatan tanpa syarat dan bukti bahwa ia hidup untuk Tuhan, menembusi saudara keinginan dan prioritas lainnya di dalam hidup. Tetapi Taylor telah memilih saudara prioritas yang benar di dalam kehidupan yang dapat menembus apapun. Saudara, Yesus menunjukkan ketaatan yang tidak sekedar menjalankan kewajiban, tetapi berakar di dalam kasih yang tulus kepada Allah. Dan ketaatan yang menyinari hidup dan memberi arah saudara pada panggilannya. Hudson Taylor terinspirasi dari teladan Yesus ini, saudara. Dia telah menghayati ketaatan yang tulus dari Kristus sehingga menjadi berkat besar bagi banyak jiwa. Dan bukankah saudara, saya dan saudara pun dipanggil untuk menaati Tuhan, menghormati keluarga kita dengan hati yang penuh kasih, bukan sekedar kewajiban. Ketulusan semacam ini, saudara, seharusnya memberi kekuatan bagi saya dan saudara untuk hidup tetap setia. Bahkan di tengah situasi yang penuh tantangan, kita dapat berkorban karena dari sanalah kasih Allah bisa mengalir melalui hidup kita. Saudara, ketika kita menyaksikan panggilan ilahi yang sudah nampak sejak dini dalam diri Yesus, kita juga melihat bagaimana ketaatannya terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa setelah dia berdialog dengan para ahli Taurat, Yesus kemudian pulang bersama orang tuanya ke Nazaret dan ia hidup dalam asuhan mereka. Meskipun saudara ia menyadari panggilannya yang besar, Yesus tetap menunjukkan penghormatan, sekali lagi penghormatan dan ketaatan kepada Maria dan Yusuf. Ini saudara adalah sikap yang sangat indah dari Yesus dan menjadi teladan bagi kita dalam menghormati orang tua. Hai anak-anak, apakah engkau sedang dan sementara menjalankan panggilanmu sebagaimana perintah Tuhan? Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah tanggung jawab saudara sebagai seorang anak di dalam keluarga. Di dalam ayat yang ke-52 Lukas menyatakan bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi pertumbuhan Yesus saudara mencakup seluruh aspek baik jasmani, rohani dan sosial. Ia bertumbuh dalam hikmat kedewasaan menjadi pribadi yang dikasih oleh Allah dan manusia. Saudara, saya kira semua orang tua berharap anak-anaknya juga bertumbuh demikian. Baik secara jasmani dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita berikan, tetapi juga akan seimbang saudara sebagai orang tua yang dapat memenuhi kebutuhan rohani mereka. Saudara, ada kisah di tengah pilihan antara kenyamanan hidup di Inggris di dalam kota atau Amerika dan panggilan yang jauh dari ketenaran. Dr. Paul Brand memutuskan untuk pergi ke sudut-sudut terpencil dari negara India. Sebagai ahli bedah ortopedi, saudara, ia memilih menghadapi penderitaan pasien kusta yang tersingkirkan di tempat di mana sepi dari sorotan dunia dan penuh tantangan. Atau ia justru menolak untuk ada dalam dunia keramaian. Di sana saudara, tanpa fasilitas memadai dan jauh dari kehidupan mewah, dokter ini mengabdikan hidupnya tanpa ragu. Berkat pengorbanan dan kasihnya, pasien-pasien yang tak pernah merasakan penerimaan apapun, saudara, mulai mengenal harapan. Bagi Dr. Brand, mengikuti kehendak Tuhan untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang terlupakan adalah jalan hidup yang lebih mulia, saudara. Lebih dari sekedar kenyamanan atau penghargaan dunia. Perhatikan saudara, setiap tindakan penyembuhan itu, ia percaya bahwa ia sedang menyatakan kasih Kristus kepada pasien-pasien yang menerima sentuhan pelayanannya.
Saudara, bukankah Dr. Brand telah menunjukkan bagaimana pengabdian pada kehendak Tuhan bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan banyak orang? Demikian di dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang mungkin menguji komitmen kita kepada Tuhan. Tetapi kita dipanggil untuk menempatkan Tuhan di atas segalanya, saudara. Mengutamakan kehendaknya dalam segala situasi. Ini adalah panggilan untuk hidup yang penuh makna, di mana kita dipenuhi dengan damai sejahtera ketika kita berkomitmen untuk menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan jawaban Yesus atas pertanyaan Maria dan Yusuf mengingatkan kita tentang pentingnya menempatkan kehendak Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Inilah, saudara, prioritas yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah hiruk pikuk tuntutan hidup, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang membebani. Namun hari ini Yesus menunjukkan kepada kita bahwa terpenting adalah ketaatan kita kepada panggilan Allah. Kita diingatkan tentang pentingnya hidup dengan prioritas yang benar. Yesus tidak hanya taat kepada orang tuanya, tetapi juga mengutamakan kehendak Bapanya di surga. Dan ketaatan Yesus meskipun dalam usia yang muda adalah teladan bagi kita untuk menjadikan kehendak Tuhan sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, saudara, mari kita renungkan bagaimana kita dapat mengaplikasikan ketaatan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah beberapa langkah praktis, saudara, yang mungkin dapat kita ambil oleh Roh Kudus menolong kita bagaimana kita bisa mengatur prioritas kita. Saudara dapat berkata, semua yang akan saya lakukan adalah penting. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Jika begitu, saudara, mulailah untuk membuat daftar prioritas harian atau mingguan yang mencakup waktu kita untuk Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan ini dapat membantu kita, saudara, tetap fokus pada hal-hal yang benar dan yang penting dalam hidup ini. Kemudian, saudara, jadwalkanlah selalu berdoa bersama dan membaca Alkitab. Ini akan memperkuat ikatan dan memfokuskan perhatian keluarga kita, anggota-anggota keluarga kita kepada Tuhan dengan berdoa dan membaca firman. Lalu, saudara, marilah kita pun mengambil bagian di dalam pelayanan gereja, supaya kita tidak hanya memperkuat iman kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kekuatan dan kebersamaan komunitas iman yang lebih luas, yaitu di dalam persekutuan-persekutuan gereja jemaat kita. Lalu luangkanlah waktu setiap minggu untuk mendengar cerita dan kebutuhan anggota keluarga. Tanyakan tentang pengalaman mereka dan tunjukkan bahwa Anda peduli atau saudara peduli. Ada waktu saudara libur di akhir minggu, luangkanlah waktu untuk itu. Dan berikan dukungan dalam pendidikan anak-anak kita, baik secara spiritual, kemudian akademik, dengan memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang baik dan pengetahuan iman yang benar. Supaya sejak kecil juga mereka sudah belajar bagaimana mereka memusatkan hidup mereka kepada Allah, sehingga mereka dapat selalu memiliki prioritas yang benar di dalam hidup. Saudara, mungkin kita pernah mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya, saudara, bahwa Tuhan akan menolong kita untuk menunjukkan sikap ketaatan dan integritas dalam kehidupan sehari-hari, dan membiarkan tindakan kita berbicara tentang iman kita dimanapun kita pergi dan berada sebagai pengikut Kristus. Kita diingatkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-16. Pernyataan ini tidak hanya sekedar identitas, tetapi juga sebuah panggilan bagaimana kita berperan aktif dalam masyarakat di sekitar kita, bagi dunia tempat kita hidup. Mari kita buka hati, saudara, dan melihat betapa perubahan kecil dalam kehidupan kita mampu menciptakan satu gelombang dampak yang besar, yang positif, yang tidak hanya bagi diri kita, keluarga kita, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kita. Mari, saudara, kita mengatur prioritas dengan benar, dengan menjadikan ketaatan kepada Tuhan, waktu untuk keluarga, pelayanan kepada sesama sebagai fokus utama. Kita akan menemukan arti sejati dari hidup yang penuh berkat dan damai sejahtera. Amin.